Diri kita ditentukan oleh usaha kita sendiri. Bagaimana kita sungguh-sungguh berusaha untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi tak terkalahkan menurut cerita itu. Dan di dalam Injil yang kita dengarkan, tawaran keselamatan yang berasal dari Allah diberikan kepada semua orang. Tetapi ini adalah bentuk tawaran. Kembali kepada kita, apakah kita mau menerimanya atau tidak. Sejak awal kita diciptakan dengan kodrat kebebasan. Kita diciptakan secitra dengan Allah. Kita memiliki kebebasan untuk memilih. Dan itulah yang menjadikan kita berbeda dengan makhluk ciptaan yang lain. Tetapi kebebasan ini juga memuat konsekuensi, yaitu bagaimana kita menggunakannya dengan baik. Dalam perayaan Paskah, kita merayakan Allah yang memberikan dirinya berkorban untuk kita dan wafat di kayu salib, tetapi kemudian bangkit, yang merupakan perwujudan tanda kasih Allah itu. Allah yang ingin menyelamatkan dunia dari perbudakan dosa. Dan pewartaan inilah yang diwartakan oleh para murid. Pewartaan tentang kasih Allah kepada umat manusia, kepada dunia. Di dalam kisah para rasul kita mendengarkan bahwa pewartaan ini tidak bisa dihalangi oleh berbagai macam hal. Ada banyak yang ingin menghalangi, termasuk orang-orang yang iri hati, orang-orang yang tidak suka, yang ingin mencelakakan para murid. Tetapi penyelenggaraan Allah selalu menyertai. Dan bahkan secara ajaib diceritakan bahwa jeruji-jeruji penjara terbuka untuk para murid. Kita tidak perlu takut untuk mewartakan kebangkitan Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita percaya sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, Tuhan akan selalu menyertai kita di dalam perjalanan hidup ini. Aku hendak memuji Engkau ya Tuhan dan mewartakan nama-Mu kepada saudara-saudaraku. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan sama-sama rohmu. Para romo, para suster, ibu bapak, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi, Romo. Berkah dalam. Di pagi hari ini, mari kita bersama-sama menyadari kembali akan kasih Allah yang begitu besar. Dan di dalam bacaan kita mendengarkan tawaran kasih itu yang diberikan kepada kita. Maka dengan penuh kebebasan, mari kita menanggapi tawaran itu dengan membuka hati kita untuk menerima rahmat keselamatan dari Tuhan. Kita juga menyadari akan segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Kita mohon pengampunan dari Allah atas semua kesalahan-kesalahan kita itu. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah film yang berjudul Kung Fu Panda. Dan di dalam film ini, khususnya di bagian pertama, dikisahkan tentang murid-murid dari sebuah kuil Shaolin. Ada semuanya hewan, ada harimau, ada monyet, ada belalang sembah, ada ular, berusaha untuk memperebutkan sebuah kitab yang namanya kitab naga. Dan menurut rumornya, orang yang mendapatkan kitab ini akan memperoleh ilmu dan menjadi orang yang tak terkalahkan. Lalu mereka semua berusaha untuk mendapatkan kitab itu yang berada di atas bangunan yang paling suci dalam kuil itu. Salah satu tokoh, ya, seorang panda yang bukan sebenarnya murid dari perguruan itu, tetapi dia berusaha belajar untuk masuk, untuk belajar kungfu dengan berbagai macam tantangan, kesulitan. Pada akhirnya dia bisa menjadi murid dan bahkan kemudian dia yang dapat memperoleh kitab naga itu. Ketika dia buka kitab itu, yang menarik bahwa tidak ada apa-apa
di dalam kitab itu selain bentuknya yang seperti cermin. Jadi ketika panda ini membuka kitab, dia melihat dirinya sendiri. Saudari-saudaraku, cerita ini menunjukkan kepada kita bahwa pada akhirnya diri kita ditentukan oleh usaha kita sendiri. Bagaimana kita sungguh-sungguh berusaha untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi tak terkalahkan menurut cerita itu. Dan di dalam Injil yang kita dengarkan, tawaran keselamatan yang berasal dari Allah diberikan kepada semua orang. Tetapi ini adalah bentuk tawaran kembali kepada kita, apakah kita mau menerimanya atau tidak. Sejak awal kita diciptakan dengan kodrat kebebasan. Kita diciptakan secitra dengan Allah. Kita memiliki kebebasan untuk memilih. Dan itulah yang menjadikan kita berbeda dengan makhluk ciptaan yang lain. Tetapi kebebasan ini juga memuat konsekuensi, yaitu bagaimana kita menggunakannya dengan baik. Dalam perayaan Paskah, kita merayakan Allah yang memberikan dirinya berkorban untuk kita dan wafat di kayu salib, tetapi kemudian bangkit, yang merupakan perwujudan tanda kasih Allah itu. Allah yang ingin menyelamatkan dunia dari perbudakan dosa. Dan pewartaan inilah yang diwartakan oleh para murid. Pewartaan tentang kasih Allah kepada umat manusia, kepada dunia. Di dalam Kisah Para Rasul kita mendengarkan bahwa pewartaan ini tidak bisa dihalangi oleh berbagai macam hal. Ada banyak yang ingin menghalangi, termasuk orang-orang yang iri hati, orang-orang yang tidak suka, yang ingin mencelakakan para murid. Tetapi penyelenggaraan Allah selalu menyertai. Dan bahkan secara ajaib diceritakan bahwa jeruji-jeruji penjara terbuka untuk para murid. Kita tidak perlu takut untuk mewartakan kebangkitan Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita percaya sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, Tuhan akan selalu menyertai kita di dalam perjalanan hidup ini. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Tuhan bersabda, akulah yang memilih kamu. Kamu telah kutetapkan agar pergi dan berbuah, dan buah-Mu tinggal tetap. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan baru, Engkau menyegarkan umat dengan sakramen-Mu. Semoga kami dapat beralih dari hidup lama ke hidup yang baru. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku, pergilah, misa sudah selesai. Haleluya, haleluya.